Saat si kecil mengalami demam, moms tentu khawatir. Demam pada batita memang penanganannya berbeda karena tidak bisa sembarangan diberikan obat rumahan. Untuk menjawab kegelisahan moms, Nakita ID telah mewawancari pakar untuk mengetahui gejala dan penanganan demam pada batita. Yuk, simak video ini sampai habis. Ya, jadi kalau untuk penyebab demam sendiri, itu nomor satu paling sering adalah adanya infeksi. Ya, jadi sebenarnya demam itu adalah usaha dari tubuh kita untuk menyingkirkan kuman-kuman yang membahayakan bagi tubuh, baik itu virus maupun bakteri. Nah, jadi demam itu sebenarnya bukanlah suatu penyakit ya. Yang nomor dua, bisa juga demam disebabkan oleh dehidrasi. Misalnya kalau pada anak yang mengalami kurang asupan cairan, atau misalnya berada di area lingkungan yang panas, itu maka rentan terjadi dehidrasi sehingga suhunya juga bisa meningkat. Yang ketiga juga bisa memang pengaruh langsung dari suhu di sekitarnya. Kalau misalnya anak berada dalam situasi yang suhunya tinggi atau misalnya mengenakan pakaian yang terlalu ketat atau terlalu rapat, berlapis-lapis, nah itu suhu tubuhnya juga bisa meningkat dan bahkan sampai bisa mencapai demam. Oke, jadi karena demam itu bukanlah suatu penyakit, maka kita tidak bisa menyamaratakan apakah kalau si kecil mengalami demam pasti akan terjadi dampak yang serius. Jadi kita harus melihat dulu apa penyebab dari demamnya. Misalnya yang nomor satu, apakah memang terjadi suatu infeksi. Kalau infeksinya itu merupakan infeksi yang berat dan juga mungkin menyerang sistem saluran saraf pusat, maka itu juga bisa membahayakan. Tetapi biasanya gejalanya bukan hanya demam saja, tapi pasti ada gejala-gejala yang berkaitan dengan sistem saraf pusat. Misalnya si kecil kehilangan kesadaran, atau mungkin juga bisa mengalami kejang. Nah, itu yang mungkin perlu diwaspadai. Kemudian yang kedua, kalau dampak yang lain-lainnya mungkin si kecil bisa rentan mengalami dehidrasi karena pada saat mengalami demam maka cairan tubuh lebih banyak yang menguap sehingga si kecil membutuhkan cairan yang lebih banyak. Ketiga, mungkin si kecil mengalami rasa tidak nyaman karena ada demamnya tersebut sehingga si kecil mungkin tampak lebih rewel atau kesulitan untuk diberikan cairan atau kesulitan untuk diberikan makan gitu. Jadi sebenarnya dampak-dampaknya tidak semuanya berbahaya, tergantung penyebab dari demam itu sendiri. Ya, jadi apa yang bisa dilakukan oleh ibu di rumah sebenarnya adalah memberikan rasa nyaman bagi si kecil. Karena tadi, demam itu bukanlah penyakit, sehingga tujuan utama dari penanganan kita bukanlah menurunkan suhu secepat-cepatnya, bukan menghilangkan demamnya, tetapi memberikan rasa nyaman bagi si kecil. Dengan cara apa? Dengan yang pertama, memberikan pakaian yang longgar. Jadi, menggunakan pakaian yang bahannya menyerap keringat atau lebih tipis, seperti bahan katun, dan juga tidak ketat, sehingga si kecil lebih merasa nyaman. Yang kedua, berikan cairan yang lebih bagi si kecil. Terutama kalau misalnya masih di usia-usia menyusui, maka ibu bisa memberikan ASI dengan lebih sering. Kemudian yang ketiga juga menjaga suhu di sekitarnya supaya tidak terlalu panas. Berikanlah suhu ruangan yang nyaman bagi si kecil. Apabila perlu, ibu juga bisa membawa si kecil untuk berendam di air hangat atau mengompresnya dengan air hangat. Itu juga bisa memberikan rasa nyaman bagi si kecil. Demam adalah salah satu gejala dari infeksi. Bisa jadi merupakan gejala dari suatu infeksi. Infeksi itu kan apabila tidak ditangani oleh tubuh, itu akan berkembang menjadi suatu penyakit ya. Tapi demam sendiri bukanlah suatu penyakit. Tapi demam adalah usaha tubuh kita untuk melawan penyakit tersebut. Nah, jadi apabila anak sedang mengalami demam, itu berarti sistem kekebalan tubuhnya bekerja dengan baik. Ya, jadi penelitian sudah menunjukkan bahwa ternyata sel-sel daya tahan tubuh kita itu bekerja lebih optimal apabila suhu tubuh kita sedikit hangat atau meningkat, yaitu pada saat demam itu. Sehingga pada saat
di tubuh kita terjadi demam, sebenarnya sel-sel daya tahan tubuh kita sedang bekerja dengan optimal untuk menyingkirkan kuman-kuman penyakit yang masuk ke tubuh kita, seperti virus ataupun bakteri, gitu. Itu dia penjelasan dokter seputar demam pada batita. Jangan lewatkan wawancara eksklusif bersama pakar lainnya hanya di Nakita Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.